Semuanya, perkenalkan nama saya Grace Claudia Surbakti, NPM 2005 1040 10031. Saya berasal dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan SPSS, yakni dengan cara memindahkan file data Excel ke dalam SPSS. Data yang kita gunakan diambil dari buku penuntun praktikum mata kuliah statistik dan analisis data peternakan Universitas Syah Kuala. Nah, di dalam tampilan SPSS ini terdapat dua tab sheet, yang pertama data view dan yang kedua variable view. Data view merupakan tab sheet yang menampilkan nilai data yang sebenarnya atau label nilai yang didefinisikan. Pada tab sheet inilah kita nantinya akan mengentri data ke dalam SPSS. Kemudian yang kedua variable view, yakni tab sheet yang menampilkan kamus metadata di mana setiap baris mewakili sebuah variabel dan memperlihatkan nama variabel, jenis data, lebar cetak, dan berbagai karakteristik lainnya. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yakni mengentri data dari Excel ke dalam SPSS, ke dalam data view. Langkah pertamanya, kita copy data dari Microsoft Excel ke dalam SPSS bagian data view. Nah, di sini data yang ditampilkan belum rapi. Jadi untuk merapikannya menggunakan variable view. Nah, dimulai dari yang pertama. Diisi dengan responden. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Nah, di sini karena tidak boleh diberikan spasi, silahkan langsung isi ataupun dipisah dengan underscore. Kemudian yang ketiga, umur. Yang keempat, pendidikan. Kelima, pendapatan. Dan yang terakhir, konsumsi. Nah, di responden, tipe yang digunakan string, bukan numerik. Alasannya digunakan string karena variabelnya tidak berupa numerik ataupun angka. Kemudian di bagian B, ini merupakan jumlah kata. Di sini kita akan menggunakan 35. Kita menggunakan 35 untuk panjangnya data. Kemudian di bagian desimalnya diisi 0 semua karena datanya tidak menggunakan 20 di belakang koma, jadi lebih baik dinolkan saja. Di bagian label, label ini merupakan keterangan mengenai variabel yang tidak dapat ditulis, di mana seperti jenis kelamin yang memiliki spasi. Jadi di sini kita isi yang pertama, nama dari responden. Kemudian bawahnya kita isi langsung jenis kelamin. Nah, kita lanjut ke label. Maaf, sebelumnya kita lanjut ke values. Values ini merupakan pengkodean. Di sini yang menggunakan values ada dua, yakni jenis kelamin dan pendidikan. Kita isi dulu yang pertama. Di sini kita memiliki pengkodean untuk jenis kelamin. 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan.
Nah, selesai. Kita lanjut ke pendidikan. Di sini 1 digunakan untuk SD, 2 SLPT, 3 SLTA, 4 D3, dan 5 S1. Nah, kita lanjut lagi ke missing. Missing ini merupakan untuk nilai 0 atau kosong yang terdapat pada data yang kita miliki sebelumnya atau di data view. Nah, di sini yang di data view yang memiliki nilai 0 itu adalah bagian pendapatan dan konsumsi. Maka kita ubah di pendapatan dan konsumsi. Kita isi di discrete missing values. Isi 9 sampai 4 kali, kemudian klik OK. Begitu juga di konsumsi. Sama, discrete missing values, isi 94 kali, klik OK. Nah, kita lanjut di bagian columns. Columns merupakan untuk menentukan besar kecilnya tabel. Nah, yang pertama kita isi 16. Yang kedua kita isi 18. 3, 10. Berikutnya 8 saja. Kemudian kita lanjut di bagian aling ini. Ini digunakan untuk agar posisi di data view tadi rapi. Yang pertama kita isi left saja. Kemudian yang kedua sampai terakhir kita isi center karena itu berupa angka agar lebih rapi. Semuanya kita isi center sampai bawah. Yang terakhir tuh measure. Nah, di sini yang pertama kita isi nominal. Itu juga yang kedua kita isi nominal. Kemudian yang ketiga scale. Di bagian pendidikan kita isi ordinal. Dan berikutnya kita isi scale saja. Dapat kita lihat tampilannya jadi lebih rapi. Tidak ada 00 di belakang koma lagi. Kemudian kita juga bisa untuk mengecek. Nah, pengkodean yang kita buat dapat terlihat di sini, di mana 2 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Begitu juga di bagian pendidikan. Nah, langkah berikutnya, kita klik analis, descriptive statis, kemudian klik deskriptif. Nah, kita akan memindahkan data ini ke variabel. Kemudian klik option, centang yang mana yang kita butuhkan di output nanti. Kemudian klik continue, kemudian OK. Nah, ini merupakan output deskriptif, yakni data akhir yang kita butuhkan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai cara penggunaan SPSS. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.